siapa yang juga hadir di kelas ini ya. Astuti Puji, Hadir Bu. Adinda, Hadir Bu. Beta, Hadir Bu. Fami. Hadir Bu. Oke, kayaknya semua siswa di kelas ini hadir ya. Bagus ya, semua murid di kelas ini hadir semua. Berarti antusias dalam belajarnya bagus, harus ditingkatkan selalu ya. Iya Bu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau nanya, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Masih Bu. Apa? Tentang Seni rupa berkarya. Bu. Iya, berkarya. Berkarya Seni rupa. seni rupa. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi ya, apa sih berkarya seni rupa? Berkarya seni rupa ini adalah kayak kita tuh menciptakan atau memvisualisasikan konsep seni ataupun ekspresi diri kita dengan mengekspresikannya ke dalam sebuah karya seni yang tentunya kita dalam berkarya seni rupa itu ada beberapa tahapan, kayak mulai dari merumuskan ide dan gagasan sampai ke terciptanya sebuah karya seni itu sendiri. Oke, jadi intinya berkarya seni rupa ini adalah kita menciptakan karya seni. Coba di sini anak-anak sekalian, apa itu karya seni? Yang dibuat dari atas ide diri sendiri dan ekspresi dari seniman. Ah ya, bagus. Jadi karya seni ini adalah sebuah ciptaan atau ciptaan dari hasil kreativitas manusia yang tentunya di dalamnya terdapat keindahan, dan juga ada karya seni rupa ini diciptakan hanya bertujuan sebagai ekspresi diri, dan ada juga yang memiliki tujuan atau makna di dalamnya. Nah, coba kasih Ibu contoh apa saja yang termasuk karya seni rupa. Bebas, apa saja Lukisan. Ya, lukisan, ukiran, patung, keramik, ya. Nah, itu semua merupakan karya seni rupa. Namun, ternyata karya seni rupa ini dibagi dalam jenis atau dimensinya. Ada yang tahu kira-kira karya seni rupa ini dibagi berapa dimensi? Dua jenis. Apa saja? 2 dan 3 dimensi. Ya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Namun sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana diharapkan setelah pembelajaran ini peserta didik sekalian mampu mengetahui konsep dan juga unsur, prinsip, teknik, serta bahan dan alat yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Selain itu, tentunya dengan kita mempelajari berkarya seni rupa 2 dimensi ini, diharapkan peserta didik dapat menciptakan karya seni 2 dimensi itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu seni rupa 2 dimensi. Di sini, pengertian karya seni rupa 2 dimensi itu adalah yang mempunyai 2 ukuran, yaitu terdiri dari panjang dan lebar, dapat atau tanpa memiliki ruang atau volume. Ciri utamanya yaitu hanya dapat dilihat dari satu arah, yaitu tampak depan. Dan biasanya karya seni rupa 2 dimensi ini disebut dwimatra. Nah, dapat kita simpulkan kalau karya seni 2 dimensi ini memiliki 2 ukuran. Apa saja? Panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Dan juga selain itu ciri khasnya hanya dapat kita pandang dari arah depan atau dari satu sudut pandang saja. Kita tidak dapat melihat karya seni rupa 2 dimensi ini dari arah samping, depan, belakang, itu tidak bisa. Kita hanya dapat melihatnya dari arah depannya saja atau tampak depannya saja. Jadi cukup signifikan ya adanya perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Ada yang tahu? Bu, Ya, silakan. Kalau 2 dimensi itu kan hanya dilihat dari satu sudut pandang. Ya. Kalau 3 dimensi itu kan dia bentuknya panjang, tinggi, kali lebar gitu Bu. Ya, Jadi betul. dapat dilihat dari samping, depan, belakang, atas, bawah. Bagus. Tepuk tangan dulu kepada Fani. Ada pendapat lain lagi, apa perbedaan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi berdasarkan apa yang kita bahas barusan?
entah itu dari ukurannya, entah itu dari kedalamannya. Ya, silakan Din. Karya seni rupa dua dimensi itu tidak memiliki volume atau Ya. massa di dalamnya, sedangkan karya tiga dimensi itu memiliki volume gitu kok. Ya, betul ya. Jadi dari jawaban Fahmi dan Dinda ini dapat kita ketahui bahwa karya seni dua dimensi dan tiga dimensi ini perbedaannya dapat kita lihat dari ruang atau volumenya. Yang seperti yang kita tahu bahwa karya seni rupa dua dimensi ini hanya bersifat data, tidak memiliki volume di dalamnya. Sedangkan karya seni rupa tiga dimensi dia memiliki kayak ketinggian, bervolume dia ya. Nah, itu dia perbedaan dua dimensi dan tiga dimensi. Jadi setelah ini anak-anak semuanya bisa membedakan mana yang termasuk dua dimensi dan tiga dimensi. Nah di sini tadi kan ibu udah nanyakan contoh karya seni rupa. Sekarang ada yang bisa kasih contoh apa saja termasuk karya seni rupa dua dimensi? Yang termasuk karya seni dua dimensi. Ya, silakan Beta. Seperti contohnya lukisan. Ya, lukisan. Terus? Grafis. Terus? Batik. Ya, batik ini biasanya medianya di kain ya. Kalau lukisan tadi medianya di kanvas. Selain itu juga ada graffiti yang biasanya menggunakan media dinding. Nah, itu adalah macam-macam karya seni rupa dua dimensi. Nah, dan juga Ibu mau dengar pendapat anak-anak semuanya. Misalnya kita nampak di sebuah sosial media atau YouTube gitu ya, judulnya gambar benda tiga dimensi. Nah, menurut anak-anak sekalian itu termasuk karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi? Dua dimensi. Apa alasannya? Kenapa dia termasuk dua dimensi? Karena hanya dilihat dari satu sudut pandang. Ya, walaupun judulnya tiga dimensi, tapi tetap saja dia sebuah gambar yang mana kayak misal di kertas itu tampak dari arah depan ini seolah-olah timbul kan, tapi tetap saja misalnya kita lihat dia arah samping, atasnya, bawahnya, kan nggak bisa. Kita hanya dapat melihatnya dari arah tampak depannya saja. Jadi tetap dikatakan sebagai karya seni dua dimensi. Itu dia ya. Nah, itu tadi pengertian dan contoh karya seni rupa dua dimensi. Sekarang seperti yang kita ketahui dalam berkarya seni rupa, tentunya kita harus mempertimbangkan unsur dan juga prinsip seni rupa. Di sini kita masuk dulu pada unsur-unsur karya seni rupa. Ada yang tahu sekilas apa saja unsur-unsur karya seni rupa yang diketahui? Titik. Titik, garis, bidang, apa lagi? Bentuk, ruang, apa lagi? Warna dan gelap terang. Ya, itu adalah macam-macam unsur karya seni rupa. Jadi unsur-unsur karya seni rupa ini dia berkesinambungan. Kayak misalnya pertama unsur titik. Unsur titik ini adalah unsur yang paling mendasar. Sebelum kita membuat karya apapun pasti kita memulai dengan titik. Terus juga ada unsur garis. Nah, garis ini adalah gabungan dari titik, ya. Jadi garis ini adalah gabungan dari beberapa titik. Ada yang bisa kasih contoh Ibu apa saja macam-macam garis yang diketahui? Garis zigzag, terus horizontal, vertikal, bergelombang, ya bergelombang, ya lengkung, dan masih banyak lainnya macam-macam garis ya. Terus, nah jadi ketika garis ini digabungkan, dia akan membentuk bidang atau bentuk. Bisa kasih contoh Ibu apa yang termasuk bidang atau bentuk di sini? Persegi empat. Terus? Lingkaran. Puji? Apa? persegi panjang. Iya, persegi panjang dan lain sebagainya ya. Dan bidang bentuk ini memiliki terbagi menjadi dua juga, ada yang asimetris dan simetris. Kalau yang asimetris ini dia keluar dari bentuk geometris, kayak misalnya bentuknya kayak pohon, gitu
gitu, kayak tidak beraturan lah. Kemudian setelah bidang dan bentuk itu ada ruang, yang mana ruang ini menunjukkan kesan dimensi dari objek yang kita ciptakan itu. Dan setelah ruang itu ada tekstur. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tekstur? Menurut pendapat anak-anak saja atau contohnya gitu, silakan. Tekstur itu dapat dirasa, Bu. Iya, dapat dirasa, kayak misalnya baju kita ya, kayak ada teksturnya, atau dinding batu bata ada teksturnya. Nah, kalau kita buat jadi sebuah gambar dan tidak nyata gitu teksturnya, itu dikatakan tekstur semu. Sedangkan kalau misalnya kita dapat merasakan secara langsung, itu baru tekstur nyata gitu ya, karena kita dapat merasakan secara langsung. Kemudian di sini unsur yang paling penting juga yaitu warna. Yang mana unsur warna ini adalah unsur yang paling menarik perhatian ketika kita menciptakan sebuah karya seni rupa. Nah, kemudian juga ada gelap terang. Ya, misalnya seperti yang contoh Ibu bilang tadi ya, sebuah karya 2 dimensi sebenarnya tapi judulnya 3 dimensi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia bisa memainkan gelap terangnya sehingga dapat membentuk gambar tersebut seperti memiliki ruang dan seperti nyata gitu. Nah, itulah unsur-unsur karya seni rupa. Kemudian kita berlanjut pada bahan dan alat yang digunakan dalam menciptakan sebuah karya seni rupa. Sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang udah pernah membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi? Apa contohnya? Lukisan. Kalau lukisan kira-kira apa saja bahan dan alat dibutuhkan? Kuas, cat. Kalau kuas itu termasuk apa? Alat. Terus? Kanvas. Kalau kanvas termasuk? Bahan. Nah, terus siapa lagi yang pernah menciptakan karya seni rupa 2 dimensi? Ada yang pernah membatik di sini? Pernah. Nah, apa saja bahan dan alatnya? Kain, Bu. Kain. Untuk alat canting. Nah, ya gitu ya. Dan memasukkan bahan dan alatnya di sini. Misalnya kita membuat karya seni rupa 2 dimensinya seperti lukisan. Bahan yang kita butuhkan yaitu kanvas, terus cat. Yang mana cat ini terbagi lagi yaitu akrilik dan minyak. Terus juga ada buku gambar atau kain. Pokok yang kita butuhkan dalam membuat karya lukisan tersebut. Dan ada pun alatnya seperti pensil, kuas, penghapus, gunting, pensil warna, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jadi sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Apa saja yang barusan kita jelaskan? Ya, silakan Dinda. Jadi, Bu, kesimpulannya bahwa berkarya seni rupa itu di dalamnya terdapat seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. 2 dimensi adalah karya seni yang dapat dilihat dari satu arah, dan 3 dimensi adalah karya yang dapat dilihat dari berbagai arah. Dia memiliki volume, ruang, isi, sedangkan untuk karya 2 dimensi tidak memiliki seperti demikian. Ya, betul. Tepuk tangan kepada Dinda dulu. Ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Dinda tadi? Selain pengertiannya, kita membahas tentang apa tadi? Jenisnya. Ya, terus juga unsur dan bahan dan alat. Ada yang bisa merangkum atau meringkas? Jadi kan kita udah mempelajari tentang unsurnya. Apa saja tadi unsur seni rupa? Titik, garis, tidak, ruang, ya, gelap terang, warna. Nah, itu dia ya. Dan juga dalam berkarya seni rupa kita membutuhkan bahan dan alat. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Setelah ini Ibu akan memberi anak-anak semuanya tugas ya. Untuk minggu depan
Anak-anak sekalian harus membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi bebas. Entah itu lukisan, entah itu sketsa, entah itu batik, bebas ya pokoknya karya seni rupa 2 dimensi dikumpulkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, sepertinya sudah mengerti semuanya. Oke, mungkin Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Ya Bu, makasih Bu. Iya.